Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 hari ini? Sehat ya? Kita akan belajar tentang menaksir hasil operasi bilangan caca, atau biasa juga dikenal dengan nama taksiran. Taksiran ini sama dengan pembulatan. Jadi pembulatan itu bisa pembulatan ke satuan terdekat, bisa ke puluhan terdekat, bisa ke ratusan terdekat, atau bahkan ribuan terdekat. Sekarang Bu Guru akan beri contoh untuk pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Bilangan satuan terdekat ini biasanya digunakan untuk pecahan desimal. Misalnya patokannya kita adalah angka 5. Kalau untuk satuan yang dibulatkan adalah yang di belakang koma. Misalnya 2,3. Di belakang koma adalah angka 3. Angka 3 ini di bawah angka 5. Ya, di bawah angka 5. Kalau di bawah angka 5, untuk pembulatan ke satuan terdekat, 3 ini harus dihapus. Jadi 2,3 pembulatannya adalah 2. Jika 2,6, 6 ini ada di atas angka 5. Patokannya 5 ini ya. 6 ada di atas angka 5. Jadi pembulatannya jika di atas angka 5 maka harus depannya ini satuannya harus ditambah 1. Jadi ada 3 saja tanpa angka 6. 3 saja jika dibulatkan ke atas. Misalnya lagi 10,7. 7 itu posisinya ada di atas angka 5. Jadi 10-nya ini harus ditambah 1. Jadi 11. 7-nya hilang. Itu adalah pembulatan ke satuan terdekat. Contoh lain misalnya kalau pas Bu 2,5 dibulatkan kemana? 5 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu naik. Berarti sama ya, sama dengan 5 sama dengan 5. Jadi naik ini harus ditambah 1, yang ini dihapus. Dibulatkan jadi 3. Jadi misalnya aku hapus dulu. Ada 2,0, 2,1, 2,4, 2,6, 2,7 jika dibulatkan. Ingat patokannya adalah angka 5. 0 ada di bawah angka 5, berarti tidak usah dibulatkan ke atas, tetap 2. 2,1, satunya ada di bawah 5, berarti juga tidak perlu dibulatkan ke atas, tetap 2. 2,4, 4-nya juga di bawah 5, jadi tidak perlu dibulatkan ke atas, tetap 2 yang ditulis. Kemudian untuk 2,6, 6 ini ada di atasnya 5. Jika 6 di atasnya 5, maka 6-nya juga dihapus, tapi yang depan ini ditambah angka 1, sama dengan 3. 7 ada di atas 5. Tetap 7-nya dan koma ini dihapus, tapi yang depan harus ditambah 1 jadi 3. Mengerti ya? Jika di atas 5 itu dibulatkan ke atas atau yang angka di depan koma ini ditambah 1. Misalnya 10,9. Pembulatan terdekat ke satuan terdekat, 9 ini ada di atasnya 5. 9 dihapus, tetap dihapus, kemudian yang 10 ini ditambah 1 karena 9 ada di atas 5 jadi 11. Itu pembulatan ke satuan terdekat. Sekarang kita akan belajar bagaimana membulatkan ke puluhan terdekat. Puluhan ini biasanya digunakan untuk angka yang bukan desimal. Kalau bukan desimal kita pakai puluhan. Misalnya 32. Ingat patokannya adalah 5.
Jika kurang dari 5, maka harus dibulatkan ke puluhan terdekat. Jika lebih dari 5, dibulatkan ke atas, ke puluhan terdekat ke atas. Ingat puluhan itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. 100 itu bukan puluhan tapi ratusan. 32. Angka 2 adalah di bawahnya 5. Posisi 32 ini kan di sini ya. Angka 2 itu di bawah 5. Jadi kalau di bawah 5, 2 harus diganti dengan 0. 3-nya ini tetap. 2 diganti dengan 0. Jadi 30 kalau dibulatkan ya. Kemudian ada 34. Ditulis yang belakang dulu. 4 ini ada di bawah 5. Kalau di bawah 5 harus 0. Kemudian 3 tetap ditulis. Kemudian ada angka 38. 38 ini ada di atasnya 5. Jika dibulatkan 38 ini, jika di atasnya 5, yang depan harus ditambah 1, jadi 4. Itu syaratnya jika di atasnya 5. Yang 8 tetap jadi 0. Kemudian ada angka 39. 9 ini ada di atasnya 5. Kalau di atasnya 5, yang depan harus ditambah dengan angka 1. Jadi 40. Itu adalah pembulatan. Bu Guru kasih contoh lain. Patokannya 5. Ada angka 69. 9 ini ada di atasnya 5. Kalau di atasnya 5, yang depan harus ditambah 1, jadi 7. 9-nya jadi 0, jadi 70. Karena 69 lebih dekat ke 70 daripada ke 60. Coba dihitung. Ke 70 ditambah 1, kalau ke 60 dikurangi 9, kan lebih dekat ke 70. Maaf. Kemudian ada angka 81. 1 adalah di bawah 5. Berarti yang depan tidak usah ditambah, tetap 8, yang belakang 0. Karena 81 lebih dekat ke 80 daripada ke 90. Itu adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Sekarang kita akan belajar pembulatan ke ratusan. Setelah puluhan, ratusan. Ratusan itu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, dan 900. 1000 bukan ratusan ya. Yang dipakai bukan angka 5 lagi, tapi angka 50. Ada 429. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, 29 ini yang belakang kurang dari 50. Jadi 29 harus diganti 0, 0. Yang depan tidak usah ditambah karena kurang dari 50. Tetap 400. Daripada 500 kan lebih dekat ke 400, ini 429. Lagi. Ada angka 783. Dua angka ini lebih dari 50 ya. Kalau lebih dari 50, angka yang depan harus ditambah dengan 1, jadi 8. Yang ini diganti 0, 0. Sama kan? Sama yang tadi, cuma bedanya kalau desimal 0,5, puluhan 5, kalau ratusan kita pakai batasnya 50. Itu adalah contoh keratusan terdekat. Sekarang kita akan ke
ribuan terdekat. Ribuan itu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 sampai 9000. Patokannya adalah angka 500. Angka 500. Misalnya ada bilangan 1336. 500 ini angkanya ada 1, 2, 3. Berarti dihitung 1, 2, 3. Oh, ini berarti patokannya. 336 kurang dari 500. Kalau kurang dari angka yang depan ini tetap enggak usah ditambah 1, tetap 1. Yang dibulati ini jadi 0, 0, 0. Nah. Kemudian contoh lagi, ada angka batasnya 500 ya. Ada angka misalnya 3590. Ingat 1, 2, 3, dihitung 1, 2, 3. Oh, ini berarti. Ini berarti yang harus dipilah. 590 lebih besar daripada 500. Kalau lebih tinggi daripada 500, angka yang depan ini harus ditambah 1. Jadi 4. Angka 3-nya 0, 0, 0. Itu cara pembulatan ke ribuan terdekat. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembulatan dan penaksiran, silakan dikerjakan soal berikut. Taksiran ini taksirkan ke satuan terdekat. Satuan. Ingat patokannya 0,5. Soalnya hanya 2 saja. 32,6 jika ditaksirkan ke satuan terdekat berapa? Kemudian yang kedua 150,3 jika ditaksirkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Silakan ditulis di buku tulis, 2 soal saja. Kemudian soal yang kedua, taksirlah ke puluhan terdekat. Puluhan, patokannya adalah puluhan, patokannya adalah 5. Sekarang silakan 2 soal berikut ditaksir ke puluhan terdekat. Yang pertama 58. Yang kedua 62. Silakan ditulis. Soal ketiga, taksirlah ke ratusan terdekat. Batasnya kalau ratusan itu 50. Jika kurang dari 50 tidak usah ditambah. Kalau lebih dari 50 ditambah 1 yang depan ya. Soal nomor 1, 435. Soal nomor 2, 555. Silakan ditulis. Kemudian soal yang terakhir, taksirlah ke ribuan terdekat. Taksirlah ke ribuan terdekat dengan batas
500. Jika kurang dari 500 tidak usah ditambah yang depan. Jika lebih dari 500 ditambah. Soal nomor 1. 1673. Taksirlah ke ribuan terdekat. Soal nomor 2. 9201. Taksirlah ke ribuan terdekat. Cukup dengan berapa soal tadi? Ada ke satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan ya. Sekarang silakan dikerjakan di buku tulis. Kalau tidak bisa lewat WA pribadi, tanya lagi ke Bu Guru. Jika kurang jelas, bisa tonton lagi videonya. Dan selamat mengerjakan untuk soal keempat soal tadi. Bu Guru akan ulangi lagi video ini pada pertemuan berikutnya untuk membahas tentang pembulatan pecahan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.